أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nawaitu awal itu silaturahmi lah, gitu ya. Nah, silaturahmi, ketemu tetap muka sekian lama kita nggak ketemu, berjumpa ya. Ya, karena kondisi saya tuh ingin banget seperti malam Jumat, apa malam apa? Malam Sabtu tadi saya diberitakan ya. Malam Sabtu pengajian bapak-bapak, malam pengajian para pemuda, ya bisa hadir, kalau bisa berikutnya. Kalau boleh ini karena yang penting banget. Cuma kendalanya kalau malam Sabtu sudah sampaikan dulu ya. Suka ada yang ngaji sampai sekarang. Kalau malam Sabtu bapak-bapak kadang-kadang gitu. Nah, kadang-kadang ada yang masih ke rumah, ya. Kalau tinggal juga kadang-kadang siang itu. Tapi mungkin bisa lihat ke rumah. Ingin hadir gitu karena juga tadi tersentak dengan sebuah perkataan atau hadis Nabi, barang siapa yang keluar Bang Rizal, tujuan kemana? Keluar untuk apa? Mencari ilmu, maka Allah akan mencatat sebagai kita berada di jalan Allah sampai kembali ke rumah, gitu ya. Insya Allah. Materi kali ini tuh sederhana lah, masalah waktu ya, tentang waktu. Ini penting. Kenapa penting? Ya harus kita bahas. Kenapa? Karena salah satu yang tidak bisa direm adalah waktu. Terus saja ya kan? Tidak bisa kita kembali meskipun sedikit aja ya kan? Mau kembali lagi ke hari kemarin nggak bisa. Atau jam sebelumnya sebelum kita sholat di masjid bisa? Ya nggak bisa. Terus menerus ikuti arah waktu jam gitu. Terus menerus. Beriringan itu berarti kita umur kita nambah. Ya, yang usianya kemarin masih sedikit, masih ya kan terus bertambah tahun ke depan, minggu ke minggu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun bertambah. Tidak terasa, maka yang tidak bisa direm adalah waktu. Nah, hadirin yang berbahagia. Jadi ada sebuah mungkin cerita, katakanlah cerita. Jadi pada suatu yang bersamaan nih ada seekor menjangan. Tahu menjangan? Menjangan itu apa? Udah? Menjangan itu apa? Rusa. Rusa ya? Kancil atau rusa menjangan. Menjangan dan singa, dua hewan fauna ini. Ya Allah, berada di mana? Di padang rumput yang sama waktunya, yang sama tempatnya, sama-sama di padang rumput. Menjangan itu berusaha untuk melompat, lari sekencang-kencangnya, lari sejauh-jauhnya untuk apa? Untuk menghindar dari santapan siangnya si raja hutan itu. Siapa? Singa. Singa pun tak mau kalah. Dia melompat mengejar sekuat tenaga dia kerahkan, akhir memutuskan untuk secepat-cepatnya lari mengejar si menjangan tadi. Apa yang terjadi? Sama-sama ingin berlomba dalam masalah kecepatan menggunakan waktu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Begitulah nih dunia fauna yang saling memangsa, ingin memangsa. Di mana satu memakan yang lainnya. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kalau seandainya kita sebagai menjangan, pertanyaannya kita, kalau kita sebagai menjangan atau kita sebagai singa? Ulangi. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Apakah kita menjadi menjangan atau singa gitu? Jika kita singa yang lambat, maka tidak bakalan mendapat apa-apa. Kalau kita menjadi menjangan yang lambat, yang leha-leha, maka
Maaf, ulangi. Salah kemudian. Jika kita sebagai singa yang leha-leha, yang lambat, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Akan tetapi kalau kita adalah menjangan yang lambat, maka kita akan diterkam oleh singa. Satu-satunya pilihan adalah menggunakan setiap waktu yang kita miliki untuk melakukan hal yang terbaik. Melakukan hal yang terbaik. Jadi ini seumpama kita menjadi menjaga singa yang lambat tidak akan mendapatkan makan siang bahasanya. Tidak akan mendapatkan apa-apa karena kita lambat. Kalau kita pun sebagai menjangan yang lambat tidak lari secepat apa yang seharusnya lari yang tadi disampaikan di awal, maka nasibnya akan diterkam oleh singa yang buas dan jadilah makanan singa. Nah, itulah perumpamaan tentang menggunakan masalah waktu. Setiap orang memiliki waktu yang sama berapa? 24 jam. Mau pengusaha sama 24 jam, mau petani 24 jam, mau pedagang sama 24 jam, presiden yang punya kedudukan tinggi juga sama 24 jam. Kita juga sama sebagai manusia, ya keseharian seperti ini 24 jam. Tapi kadang kita ya kalau secara hitung-hitungan pasti berbeda-beda ya. Ada yang usahanya sungguh-sungguh, mungkin hasilnya pun akan banyak yang didapat, insya Allah itu karena kesungguhannya. Kemarin saya datang dari Jakarta malam jam 10, datang ke Raja Pola jam 2, masuk ke pasar Raja Pola udah ada yang buka, keren toh. Jam 2 Pak rombongan saya dan ya seperti itu di pasar sudah jadi buka. Subhanallah, jam 2 pasar sudah buka. Pertanyaan saya, ya Allah, orang mencari rezeki sampai segelap itu gitu. Saat ketika kita terlelap tidur nyenyak gitu loh. Orang ada yang buka kios, kupat tahu sudah ada. Nah, jualan-jualan pasar sudah ada, kue-kue. Coba, saya sempat merenung, keren ini orang. Wah, kalau bahasa cari kesungguhan ya, keren orang sampai sesungguh itu, sesungguh apa, sekeren itu bisa datang sepagi. Padahal kita lagi enak-enaknya. Itulah kan banyak juga ya seperti itu ya. Beda-beda mungkin hasilnya, pastinya akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan begini, jika kita ingin tahu siapakah manusia terbodoh, mungkin terbodoh dalam tanda kutip ini ya, maka lihatlah orang-orang yang memiliki modal waktu, modal kesempatan, modal luang yang longgar, tapi ia hambur-hamburkan. Itu adalah ciri manusia yang terbodoh, yang terbodoh dalam arti apa ya? Sayang gitu, sayang, menyayangkan. Kondisi dia punya waktu, dikasih modal waktu, dikasih modal peluang, dikasih modal kesempatan, kesehatan dia kuat, banyak kan, tapi ternyata dia hambur-hamburkan, tidak digunakan dengan menggunakan yang positif. Ini manusia yang bodoh ini kata statement ini. Wah, pertanyaan evaluasi buat kita, waktu yang terus berjalan yang tidak bisa direm tadi,
sudah dimaksimalkan enggak nih waktu yang sedang berjalan? Kan sayang kalau hanya lewat begitu saja. Maka sebagai budak nih mengajak waktu pada pribadi, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menggunakan hal yang positif. Yang produktif. Apa katanya produktif? Produktif. Bisa. Jadi tadi yang dikatakan waktu yang tidak bisa direm, sama setiap orang punya jatah sama 24 jam. Orang yang naik kelas dan tidak naik kelas sama-sama 24 jam. Orang yang penghasilannya sekarang mungkin dapat penghasilan banyak dan yang tidak dapat banyak mungkin kan sama 24 jam, gitu kan? Yang kerja dan yang nggak kerja sama 24 jam, maka tinggal pilih, gitu kan? Keputusan kita adalah di mana. Ya, kita harus pandai-pandai mengatur waktu selama 24 jam ini yang produktif. Itu. Nah, maka kalau kemudian nih di sini ada sebagai seorang pengajar, Bapak Salman yang terhormat, Al-Mukarram, sudah alhamdulillah produktif waktunya. Bapak Wildan jualan, alhamdulillah senang. Bapak Jajang jualan usaha. Aldi menghafal Quran. Alhamdulillah hafal 30 juz, teman ikut sudah sama ya. Dan doakan untuk Sukabumi, ya kan? Bang Rudi dari polisi. Keamanan. Politik. Semua punya kegiatan. Nah, saya bersyukur, alhamdulillah, tinggal memaknai, tinggal memaksimalkan. Bismillah kita, nawaitu kita untuk amal soleh, untuk tanda bersyukur kita ya dengan mencurahkan segenap kemampuan kita dalam menggunakan waktu ini. Maka tadi disampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba baca Bang Wildan, asli Bang. Boleh lihat. Artinya Bang Wildan, nggak boleh lihat. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Barang semua, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya bareng. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran.
pertama terima kasih buat Godam, terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah bareng-bareng baca Quran Surah Al-Asr. Mudah-mudahan keberkahannya buat kita semua diberikan kelancaran dalam semua. Amin. Amin. Kalau begitu tidak harus dijelaskan karena sudah pada paham tentang Quran Surah Al-Asri. Surah berapa? Surah berapa? Bang Ali, Bang Silman, Bang Saman, mau cari. Lu punten ya, sambil berdiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 3. Surat ke-103. 103. Ada berapa surah? 114. Ini mana ada saya? Surah 114. 114. Ayatnya? Berapa? Anu populer sekarang. Berapa? Populer. Tapi ada yang lain loh, ada ya. Ada 6.000 berapa itu? 6.636 atau berapa ya loh kan? Cuma beda. Ada beberapa versi gitu. Nah itulah ya. Jadi selesai pengajian. Kalau sudah semua pada tahu kan. Nah, jadi Wal-Asr ini mengungkap tentang betapa pentingnya Wal-Asr. Wawunya mau apa? Nanti mau apa? Wawu kosam itu wawu sumpah. Sedikit ngecek ini tajwid biasalah. Biasa apa? Saya pribadi juga ingin inna apa inna? Inna alif lam. Siapa Komaria? Komaria. Innal Ipasa nih atau Busri nggak ada ya? Dan cukuplah tajwid dan perintah semua. Itu, jadi sampai selesai. Sampai selesai. Sampai yang akhirnya. Innal insana lafi khusr illa apa tuh? Illa ada samsia. Illa samsia. Illa lah. Samsia tuh. Illa alladzi illa alladzina amanu wa amilus alif lam samsia badal solihat siwa tawa Matlin. Bang Latif Matlin ada berapa hurufnya? 2. Ada berapa? 2. Ada 1. Oh iya. Wah, keren. Sobil haqqi. Emang ada kola? Haki itu tas itu apa kola? Kola kubro. Tapi kalau Soalnya kan ada izinnya. Jadi kalau pengen diganti jadi Termasuk kola kubro. ya kalau kita pengen ganti jadi Angko. Berarti masuk ke kola harus ada tekanan. Nah, kalau ada takjid berarti masuk ke kola kubro. kubro. Beberapa subro, kubro ya, karena Kalau dua beda beda. antara kubro dan kubro itu tasjid nah ya. Jadi kalau ada tasjid itu ditekan. Oh, Itu jadi yang dulu bacanya hop. iya, maksudnya kako bukan tekan. Nah ini ilmu nih. Nih sebagai penghafal Quran nih dalam bacaan Quran surah Al-Asr dia hafal sebenarnya gimana? Wa tawasawil haq. Tuh, Bukan tekan. beda. Apa? Coba benar haq. Jadi
Tuh ada ilmu yang baru. Jadi itu termasuk qalqalah apa Bang Ali? Qalqalah kubro. Padahal di situ tulisannya apa? Tasdid. Umumnya qalqalah itu biasanya pakai syukur. Tapi kalau huwallahu ahad, ahadun, ahadin, ahadan. Ahad. Tulisannya itu loh. Dun kan? Dun. Tapi karena diwakafkan jadi ahad. Nah itu jadi qalqalah dari ya. Jadi qalqalah subro itu ada di tengah, kalau kubro ada di mana? Akhir. Ya, selesai, udah pintar semua. Apalagi habis itu selesai. Watawa. So tadi apa nih? So bil haq. Ngerti? Gitu, kembali. So bil haq. Watawa apa lagi? Lanjutin. Watawa bis. Adik baca sob. Ini apa nih? Iklan. Serius iklan nih. Qalqalah apa? Pro ya. Urutnya ada berapa Bang Jajan? Ya, qalqalah ada berapa? 5, 10, pinter. Oke, udah selesai pengajian lah, nggak usah lanjut. Udah pinter. Oke, sedikit ya. Rasulullah SAW bersabda, ini artinya aja deh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan panjang umurnya dan baik amalannya. Lagi, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan panjang umurnya dan bagus amalnya. Mau seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang yang sebaik-baik. Karena kita sudah diberikan apa? Umur panjang nih, umur panjang ya Allah. Umur panjang. Umur panjang dan baik amalannya. Tapi ada lagi, ada konfusi bahasa apa ya kalau ini? Ada kebalikannya ya. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberikan. Lanjutin, Bang Ahmad. Sama. Ayo. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberikan waktu banyak. Sama tadi yang diberikan. Tadi apa tadi? Panjang umurnya, Tapi jelek. pinter dan jelek amalan. Kartos, paham itu? Nah, kalau tadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberikan panjang umur dan bagus good job. Bahasa itu good job itu keren, amalnya, kerjaannya. Tapi sejelek-jeleknya nih kebalikannya berarti ya. Sejelek-jeleknya dan kita menjauh ini manusia yang seperti ini, tuh kita sudah diberikan panjang umur, tapi sayang umurnya, kerjaannya tidak digunakan dengan yang baik, jelek. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah kita harus memilih dan memilah bahwa manusia yang terbaik adalah orang yang diberikan panjang umur dan amal baik. Nah seperti kita nih alhamdulillah bersyukur Pak Guru lagi. Maaf tuh ya kalau ini kelepas wae deh ya. Jadi begini, kita bersyukur bisa menggunakan waktu yang bermanfaat. Udah diberikan sehat walafiat, udah diberikan panjang umur, udah digunakan dengan apa yang positif, yang baik. Apa positif
tandanya datang nih ke tempat yang mulia ini, subhanallah. Sudah mengamalkan kan berarti kalau kita yang hadir begini. Wah keren. Bisa jadi anak muda sekarang bukan di tempat mulia yang sekarang berada, tapi di tongkrongan jalan raya dengan komunitas motor Vespa-nya, dengan motor RX-nya, komunitas motor CB-nya, komunitas motor apa lagi? Mihoknya, panggilan sama punya ya. Maksudnya gak apa-apa kalau udah positif, tapi malam itu pada umumnya anak muda itu seperti itu. Nongkrong dulu mungkin kalau mall masih buka di mall tongkrongannya. Dulu yang mungkin masih dibuka tempat-tempat tongkrongan di alun-alun, di tempat-tempat Monas misalnya yang sudah ditutup seperti sekarang. Bisa ngumpul di sana, Lah, panjenengan ini keren, bisa hadir di tempat yang mulia di malam panjang malam minggu sekarang ini. Baik kan bersyukur sudah mengamalkan, kan begitu kan bahasanya. Kita udah bersyukur, nah makanya saya bersyukur banget nih bisa datang dihadiri sama orang-orang yang hebat, bisa bersilaturahmi dengan mengamalkan hadis. Kita nggak mubazir. Dibanding yang nggak datang, nggak masuk misalnya sekarang, nggak hadir. Coba bisa mungkin ya kalau sakit lah apa mungkin ada dia lagi sibuk mungkin bisa. Tapi kalau tidak ada kesibukan terus diam di rumah tanpa ada kegiatan yang positif, kan sayang tadi dihambur-hamburin waktunya nggak ngapa-ngapain di rumah, mending datang ke masjid dengan ada undangan pengajian setiap hari. Kan begitu kan ya, jadi positif. Itu. Jadi kita alhamdulillah sudah bersyukur. Baik, itu dah. Baik Bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabatku semuanya, dari firman Allah serta hadis Rasulullah SAW di atas tentang wal asri, tentang hadis yang sebaik-baik dan sejelek-jeleknya, gitu kan? Dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa setiap manusia yang terus bertambah umurnya akan merugi. Nah, siapa yang merugi? Kita termasuk. Kecuali apa? Bisa jadi kita termasuk manusia yang merugi. Kalau apa ini? Kecuali yang diberi kemampuan memanfaatkan waktu yang 4 tadi, yang 4 perkara tadi. Palasi, apa deh? 4 perkara tadi. Illalladzina amanu. Jadi ini yang pertama menguatkan ilmu. Ada positifnya ini. Sedikit. Ini kesimpulan. Jadi materi bahasa ada spidol ada. Yang pertama menguatkan keimanan atas kebenaran. Illalladzina amanu, gitu kan? Yang kedua berusaha menjadikan perbuatannya sebagai amal. Illalladzina amanu wa amilus sholihati. Berusaha menjadikan perbuatannya sebagai amal ibadah. Alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi. Dan juga sekaligus apa ya? Mendakwahkan kebenaran itu, dan juga berusaha menjadikan tauladan contoh buat orang lain. Watawasau bisabri, dan berusaha untuk apa? Untuk menguatkan, melatih kesabaran untuk menegakkan kebenaran itu. Pertama kan illalladzina amanu, gitu kan? Jadi kita berusaha apa? Menegakkan kebenaran di atas, menegakkan keimanan di atas kebenaran. Yang kedua, wa amilus sholihati, berusaha mengoptimalkan organ tubuh kita dengan amal ibadah supaya menjadi amal soleh, berarti mengerjakan yang positif. Yang ketiga apa tadi? Wa tawassaw bil haqqi, kita berdakwahkan kepada orang lain kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapat, amalkan, sebarkan, share, berbagi kepada yang lain. Watawasau bisabri, dan kita berusaha untuk menguatkan diri, memantaskan diri untuk melatih kesabaran. Karena banyak tantangan untuk menegakkan kebenaran ini, ya kan? Kita butuh kesabaran.
penting 4 hal ini yang harus kita gali, kaji dari Quran surah Al-Asr ini. Kita pertahankan keimanan kita atas kebenaran yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang di atas tadi 6.660 ayat, kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga surah Nabi juga kita praktekkan kebenaran, iman, percaya, yakin dengan kebenaran. Kedua tadi apa? Berusaha, amil solihah, perbanyak amal soleh. Fastabiqul khairat, anak muda nih sekarang sudah mengerjakan amal yang soleh, istiqomah. Yang belum datang hadir aja, sentuh ketuk pintu hatinya untuk bisa hadir datang ke majlis ilmu ini supaya mendapatkan hal yang positif, gitu kan. Ada sentuhan rohani untuk menghidupkan ruh kita dengan datang ke majlis ilmu. Dan yang ketiga tadi, yuk kita ajak share berbagi, yang mungkin banyak kesibukan, share berbagi. Sekarang kan banyak komunitas apa? Grup. Apa? Nekat hijrah tuh banyak tuh, nekat hijrah. Sekarang banyak IT, ya kan? IT, ahli komputer dengan berbagai macam kecanggihan elektronik, apalagi internet yang sekarang sudah memudahkan dalam hal segala macam. Kita gunakan yang positif. Wah, sekarang bisa ngupload YouTube tuh. Subscribe-nya udah berapa? Bang Salman, siapa yang punya YouTube? Sama punya, saya juga punya. Udah 1 juta udah. Oh iya, mantap. 1 juta. Amin dong. Iya. Amin. Coba itu dakwahkan sebagai share berdakwah tadi, mendakwahkan, gitu kan? Jadi berbagi kepada yang lain. Yuk, yang terakhir latih kesabaran. Pasti tantangannya banyak. Bagaimana Rasulullah SAW di Taif, dakwah Rasulullah bahwa ke Taif itu dilempar sama batu, lempar dengan kotoran, dihalang-halangi berdakwah, gitu kan, dibaikot, berdarahlah kaki baginda Rasulullah, berdarahlah tubuhnya, gitu kan. Tantangan sudah ada contoh di Rasulullah, Pak. Baginda Rasulullah mencoba kalau di dulu. Pastinya kita nih, apalagi saat sekarang anak sekarang hadirin semuanya. Coba sekarang Islam sudah apa ya? Kata ramalan Rasul akan datang suatu ketika Islam itu seperti buih di lautan. Di lautan sekarang sudah bercerai-berai. Aduh, sudah Masya Allah. Di masjid, beberapa masjid harus direnggangkan syafnya. Salaman sudah tidak menyentuh lagi salaman. Silaturahmi ke kampung, orang kampung menjauh karena dari Jakarta. Aduh, saya kemarin pengalaman, ya Allah, masjid. Saudara dulu sampai rangkulan, sekarang sudah tidak bisa rangkulan, jarak jauh. Pada ketakutan, benar kayak di lautan sekarang. Serius, terbukti benar sekarang. Cerai-berai. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam Quran sudah dijelaskan, boleh pecah belah, bercerai-berai. Sekarang saatnya nih bukan. Justru yang ada sekarang ini cerai-berai. Satuannya sudah memudar. Silaturahmi sudah berjalan, banyak ketakutan. Gara-gara COVID ini ada namanya sebagai wabah dunia ini. Subhanallah, sudah mencerai mereka. Kesatuan umat Islam yang tadinya kokoh sekarang sudah mulai bercerai-berai. Wah, ketir banget. Maksudnya apa ya? Entah bagaimana umat Islam 5 tahun atau 10 tahun, janganlah 10 tahun,
5 tahun ke depan entah bagaimana. Bukan aku takutin, tapi memang realitasnya memang real gitu, nyata gitu. Harusnya diperkuat letak rohnya, sekarang malah justru semakin dikikis sedikit pelan-pelan. Memang jauh ini kan proyeknya mereka. Pilot proyeknya itu orang Yahudi yang sengaja untuk mencari mereka umat Islam. Makanya ini saya tuh ingin memotivasi gitu. Sahabat-sahabat semua kan masih muda, ayo tampil gitu kan, generasi muda tampil. Yang khutbah Jumat sekarang pemuda harus tampil. Yang apa lagi? Imamnya ya, imaman. Pak Haji Dim kan udah tua, Pak Obil udah pada sepuh tuh. Nah, gantinya siapa? Kantor kalian kan ada ikan. Coba Jumat sekarang mah bukan Malaysia kan, tapi mungkin harus ada penghargaan. Itu loh, imam kader anak muda, ya. Usia kan tidak tahu. Mereka subhanallah udah berapa puluh tahun, 63 lebih, bahkan 70 usia bapak-bapak, sehuna yang terhormat. Udah jatah 63 Rasulullah kan? Jadi mereka udah sepuh gitu. PR buat kita, tantangan buat kita sebagai anak muda, ayo kita. Dan intinya siapa lah kalau bukan kita, ya kan begitu. Ayo, saya ingin memotivasi, maju buat kalian semua anak muda, ya kan? Supaya strong lah, yuk sama-sama gitu kan. Saya juga udah siap lanjut. Iya udah berapa sekarang? 20. 20 lebih. Dari Kumbang, ada anak 3, ada banyak. Nah, ya itu dia ya. Jadi kuncinya adalah yuk asri ini gunakan sebaik mungkin. Gak boleh dihambur-hamburkan. Kalau menjangan tadi enggak cepat, gitu loh, akan diterkak oleh singa, gitu loh. Atau singa pun yang lambat, gitu, tidak bergerak cepat, maka tidak akan makan siang. Gitu loh. Maksudnya apa? Buat kita nih sebagai manusia harus memaksimalkan waktu, jangan saja ketinggalan sama orang-orang. Dalam hal apa? Dalam apapun. Sebagai seorang pedagang, terus semangat berjualan. Guru semangat dalam mengajarnya, kan begitu. Itu harus semuanya. Dalam bisnis, petani, industri, gitu kan? Mungkin pelaut di Maluda. Kalau pagi-pagi saya lihat, ya sering di Maluda, coba lihat. Napak puri lagi saya. Ya Allah, itu laut luas banget. Ya Allah, itu ada manusia yang datang pagi-pagi bawa perahu dengan bawa ikannya. Waduh, udah banyak kapal. Hebat tuh ya orang-orang sampai belut dengan rezeki malam-malam tadi yang saya sebutkan dari awal ya. Ada contoh-contoh yang tadi sampaikan. Aduh, jadi kemana aja nih ngajinya ini? Bukan apa kajiannya. Tapi yang jelas terakhir lah ya, waktu ya. Terakhir. Dapatlah satu buah kesimpulan dengan sebuah hadis apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Wasibah pertama. Sababaka qabla haramika. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oh, udah balik lagi contohnya sama kalian. Gunakan waktu muda sebelum datang masa tuamu. Bapak sudah tua, sekarang kalian gantian. Nanti kalian jadi tua, nanti anak muda lagi. Itu terus estafet begitu. Regenerasi, bukan reinkarnasi. Ya, regenerasi, pengkaderan. Nanti, maka tanggung jawab kita sebagai anak muda.
Yang kedua apa? Wasihataka qabla saqamika. Wasihataka, sihat, datang sehat sebelum datang sakitmu, saudara-saudara. Nih wabah ini ya Allah, ketuk hatimu ya Allah. Lagi sehat ini gunakan kesehatanmu. Yang sakit tuh di sana, di rumah sakit penuh, klinik penuh, ke kampung sama, klinik pada penuh, rumah sakit pada berjubel dengan pasiennya, ya kan? Kita sehat. Pertanyaannya tuh nih, yang sehat kok tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka tuh Allahu Akbar, lagi nafas dibantu dengan oksigennya. Ya Allah, saya bisa menjawab, tidak bisa datang di sini. Sedih kan? Coba, apalagi yang dirawat rumah sakit sendiri lagi. Gak boleh ada yang nunggu. Sedih. Ayo Allah, ingat orang tua, ingat anak. Kalau dibayangin, kalau seperti itu ya, mumpung sehat, ayo semangat. Tuh kan, tidak usah pandang. Wahina qabla fakrika, mumpung banyak kemampuan, sebelum datang waktu akhirmu, gunakan sebaik-baiknya. Berikutnya waparagika qabla sublika, mumpung kita diberikan apa? Paragika, waktu luang sebelum datang sublika, datang waktu sibukmu. Sublika apa? Saglika subur ya. Gua sibuk ya, luang mungkin dan nggak datang Pak. Ya, sekarang ini saya habis kerja capek. Nah, karena waktunya nggak bisa, ya sudahlah. Mereka ada kesibukan. Mungkin sekarang lagi jaga warung, nggak bisa hadir, nggak bisa, nggak apa-apa, memang lagi kesibukan. Tapi yang luang ya ini, yuk gunakan waktu luang, tidak ngapa-ngapain di rumah, berarti kita datang kembali sebelummu. Nah, itu. Dan terakhir, ini kunci konklusinya apa? Wahaya kakak qabla mautika, ini kunci terakhirnya. Yuk pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sekarang lagi mewabah, banyak yang meninggal. Maaf kalau saya mengenal seperti itu lagi. Yuk mumpung kita masih kesempatan usia panjang umur, gunakan yang terbaik tadi ya. Ke bahasa ya, mumpung kita diberikan kehidupan panjang umur sehat, sebelum orang-orang yang sudah terbaring kaku di TPU, tempat pemakaman umum di Rorotan sama banyak, agak banget ya, dekat PKT, iya, terbaring tanpa ada seorang pun yang bisa mengantarkan dengan dekat, hanya ambulan, mobil pribadi, berapapun tidak boleh dijaga. Cepat saja, pagi-pagi anak istri motor, terjejer itunya apa? Bukan itunya yuk apa? Batu nisan. Nisan. Ambulan ya ada, terus lagi beko. Jadi bukan dengan tenaga manusia pacul ya kan, kayak umumnya keluaran yang normal. Enggak, kalau ini pakai beko. Iya, dengan sepertinya tuh kembali. Bila Israfil datang memanggil, seluruh tubuh akan menggigil. Lanjutkan. Nanti direkam. Ya, jadi intinya apa? Datang Israfil apa mencabut nyawa tugasnya. Kita ada kesempatan sekali lagi, yuk mempunyai kesempatan, gunakan yang baik-baik. Entong? Ya. Ini adalah inti dari pengajian ini, ada di akhir ini. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang
fikum. Semoga bermanfaat. Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.